Ya, baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Dan di sini kita akan mereaction tentang ya kenaikan PPN 12% yang dikomentari Mas Ganjar juga ya. Kata Mas Ganjar ya kan. Ya, berarti Indonesia ini adalah salah satunya negara yang paling tinggi ya PPN-nya bersama Filipina. Sedangkan Malaysia 8% katanya ya kan. Waduh. Oke, kalau tentang Malaysia ya kan Pak Ganjar pernah nggak ya kan tinggal di Malaysia ataupun ya bertahun-tahun di Malaysia. Nah, jadi aku cerita sedikit lah ya kan guys. Walaupun PPN-nya di Malaysia mungkin 8% yang dikatakan oleh Ganjar ya, tapi aku pernah hidup di Malaysia bertahun-tahun juga ya kan guys. Aku tahu sendiri ya gimana kehidupan orang Malaysia ya kan. Nah guys, kalau di Malaysia ya kan, kita mau ngopi satu cangkir kopi aja ya kan guys ya, kita harus bayar pajak ataupun GST sebesar 10 sen kalau nggak salah, kalau dirupiahkan 300 rupiah itu GST dalam satu cangkir kopi. Nah itu di Malaysia ya kan, walaupun Mas Ganjar mengatakan PPN di Malaysia 8%, tapi aku merasakan kalau setiap kali kita ngopi kita harus bayar 10 sen per cawannya. Nah, belum lagi kita makan nasi goreng ataupun makan yang lain gitu ya kan. Kita makan nasi goreng pun lebih tinggi lagi pajaknya, guys. Lebih tinggi lagi GST-nya. Kalau nggak salah 1 ringgit gitu ya kan, tergantung nasi gorengnya mahalnya kayak gimana dan tergantung makanannya juga ya. Nah, jadi di setiap porsi makanan itu ada GST-nya, guys. Bukan itu saja, kalau kita top up pulsa ya, kita harus dipotong 50 sen setiap 10 ringgit gitu ya. Nah, ini aku yang merasakan sendiri kalau di Malaysia itu pajaknya waduh luar biasa juga ya kan. Walaupun yang Mas Ganjar mengatakan di Malaysia PPN-nya itu hanya 8%. Berbeda dengan di Indonesia eh, yang di tahun depan ini akan menjadi 12%. Tapi kan Pak Prabowo sudah mengatakan kalau pajak yang dikenakan itu hanya khusus untuk barang mewah saja ya. Nah, gimana nih Pak Ganjar komentar Anda? Saya yang udah hidup di Malaysia sudah merasakan gimana sebenarnya rakyat Malaysia itu ya, walaupun Anda mengatakan 8%, tapi setiap kita minum kopi 10 sen dikenakan GST ya. Nah, apakah lagi kalau di Indonesia diterapkan begitu ya kan? Kan Indonesia sudah 12% di tahun depan, tetapi coba kita lihat apakah kita akan bayar pajak kopi juga. Kita lihat akankah kita bayar pajak nasi goreng atau apa, itu kita lihat saja nanti. Tapi kan Pak Prabowo sudah mengatakan ya hanya untuk barang mewah saja. Oke, langsung saja kita simak tanggapan netizen. Ini dia videonya. Lo tau gak, katanya pemerintah resmi naikin PPN 12% kecuali sembako. Dan ternyata ini bener guys. Gue coba rangkumin pakai bahasa yang paling gampang biar kita semua ngerti. Oke, gue lansir dari Kompas. Kenaikan PPN 12% ini bakal efektif per 1 Januari 2025. Pertanyaan besarnya, ini beneran cuma sembako doang? Yang lainnya kena kenaikan pajak gitu? Katanya kemarin cuma barang mewah doang yang kena. Jadi guys, ternyata ada barang yang bebas pajak selain sembako, yaitu ada pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, asuransi, vaksin polio, sampai pemakaian air. Dan masih gue lansir dari Kompas, sebenarnya pemerintah ini masih targetin kenaikan pajak buat kelompok barang mewah. Pertanyaan besarnya lagi, sebenarnya kelompok barang mewah yang dimaksud pemerintah ini apa sih? Nah, sebelum gue sebutin barang mewahnya apa aja, gue mau kasih tahu kalau kalian punya barang mewah, barang murah, barang besar, barang kecil, dan mau dipindahin, kalian bisa pakai fitur priority dari Lalamove aja. Soalnya kalian bisa dapat driver dengan cepat dan praktis. Jadi kalian gak perlu nunggu lama dan kiriman barang langsung sampai dengan layanan yang paling ngerti kebutuhan kamu. Makin sacet dapat driver karena cuma Lalamove yang ngertiin kamu. Oke lanjut, kalau gue lansir dari CNN Indonesia, yang tergolong barang mewah dan pasti bakal dikenakan PPN 12% itu ada beras yang premium, buah-buahan premium, daging premium kayak Wagyu atau Kobe, ikan mahal kayak salmon, tuna premium, udang premium, king crab, pendidikan dan pelayanan kesehatan premium, sampai listrik rumah yang kapasitasnya 3.600 sampai 6.600 VA. Ya sebenarnya daftar barang mewah yang kena PPN 12% ini adalah yang biasa digunakan sama orang kaya. Tapi nggak tahu, gimana menurut kalian? Apa keputusan pemerintah ini udah tepat? Coba tulis di kolom komentar. Kenaikan PPN 1% mulai 2025 bikin heboh. Yuk, kita bahas siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab, biar nggak salah paham teman-teman. Kita tahu kan PPN ini udah ada dari dulu, tapi kenaikan 1% ini ternyata ada cerita besar di baliknya. Jadi siapa sih yang berperan harus bertanggung jawab dalam keputusan ini? Ya,
Kita bongkar fakta di sini. Jangan salah fokus. Kalau mau bicara soal siapa yang bertanggung jawab atas kenaikan PPN ini, jawabannya jelas. Ada di tangan partai penguasa saat itu, yaitu PDIP, sang banteng merah. Pas UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan alias UU HPP yang menaikkan tarif PPN ini disahkan, PDIP adalah partai dengan jumlah kursi DPR terbanyak kan. Ketua DPR-nya Puan Maharani juga berasal dari PDIP. Bahkan Ketua Panja UU HPP-nya Dolvi OFP juga dari PDIP. Jadi kalau sekarang ada yang marah soal kenaikan PPN ini, kita harus ingat teman-teman, siapa yang ada di balik pengesahannya pada saat itu? Partai PDIP. Tapi ada satu hal yang bikin kenaikan ini nggak begitu berat, yaitu Pak Prabowo berhasil memperjuangkan pembatasan pelaksanaan PPN ini. Berkat beliau, kenaikan itu hanya berlaku buat kelas atas dan barang mewah semata, serta sebagian besar barang kebutuhan pokok tetap bebas PPN. Barang kaya seperti beras, daging ayam, telur, cabai, bawang merah. Selain itu juga layanan strategis kayak pendidikan, kesehatan, dan transportasi umum tetap aman. Lucunya teman-teman, sekarang PDIP ini malah kayak lupa ingatan loh soal perannya dalam pengesahan undang-undang ini. Malah terlihat kayak cuci tangan. Padahal ya, keputusan itu ada di tangan mereka pas dari awal dulu. Jadi, mari kita lihat ini secara objektif dulu di sini. Kenaikan 1% ini memang terjadi, tapi kita juga harus tahu siapa yang bertanggung jawab. Jangan sampai salah arah. Semua keputusan punya alasan, tapi tugas kita adalah mengawal biar kebijakan ini benar-benar adil untuk rakyat, buat kita semua teman-teman. Menurut kalian ya, apakah PDIP mau bertanggung jawab atas kebijakan ini? Share pendapat kalian, drop komen teman-teman. PPN naik 12%, soalnya Prabowo trauma 11/100. Apa hubungannya? Jadi mbaknya ini demo PPN apa melampiaskan sakit hati nih gara-gara kalah pilpres? Kan jadi ketahuan soalnya bawa-bawa 11/100. Gini Mbak E, waktu RUU HPP ini dibuat tahun 2021 ya, yang jadi ketua panitia kerja atau ketua panja itu Bapak Dolvi. Bapak Dolvi ini dari Partai PDI Perjuangan. Terus hampir semua fraksi yang ada di Komisi 11 DPR RI itu setuju menaikkan PPN kecuali PKS. Jadi ya partai-partai yang mengusung Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies ini kemarin setuju menaikkan PPN kecuali PKS. Nah terus kalau udah jadi undang-undang, emang yakin kalau yang jadi Ganjar atau Pak Anies nggak akan jalan 12%-nya? Pak Ganjar, ingat Pak Ganjar ini kader partai, petugas partai. Kalau kata Bu Mega, kalau nggak menurut sama partai, out, ya. Dan kata Bapak Bambang Pacul, kami ini yang di DPR nurutnya sama siapa? Sama Bu Ketum. Yakin Pak Ganjar bisa menentang itu sama partainya, nggak jalan itu 12%. Terus Bapak Anies Baswedan, ya. Kalian tuh cari ya statementnya Bapak Anies Baswedan saat ngomongin undang-undang IKN. Kata Pak Anies, kalau udah jadi undang-undang, ya tetap harus dijalankan, harus menjalankan amanat undang-undang. Nah yakin Pak Anies nggak akan jalanin itu undang-undang HPP itu, PPN naik 12%. Sedangkan semua partai yang musuh mereka kemarin setuju PPN dinaikkan. Terus balik lagi nih, jadi apa hubungannya tuh 11/100? Kata gue mah ya, cepet sembuh. Ya, ini udah hampir setahun loh pilpres loh, masih aja nyimpen sakit hati. Jangan disimpan, takutnya kan sakit beneran. Ntar harus ke rumah sakit berobat pakai BPJS. Gue kan jarang protes perkara ini pemerintah juga nih nih. akhir-akhir ini. Terus gue ngeliat berita ini, Dengar aja PPN dulu. bakal naik jadi 12% di tahun 2025. Terus lu pada kaum menang mending, kaum yang pendapatannya tetap segitu-segitu aja ngeliat berita ini biasa aja gitu. Naik 1% doang gak apa-apa. 1% tuh banyak anjir. Itu bisa jadi laba kalau orang bisnis. Aduh, Singapura aja 9% lo tahu. Australia 10%. Negara-negara maju tuh. Ini negara berkembang, banyak utang, korupsi di mana-mana. PPN-nya naik 12%. Ya Singapura Paling kan tinggi di beda. ASEAN. Ya dari Mantap. segi seluruh barang. Nah sekarang ya kan? pertanyaannya Mungkin. adalah kenapa harus naik 12%? Nah, pemerintah bilangnya oh ini itu untuk menstabilkan ekonomi negara. Ya menstabilkan agar negara kita tidak bangkrut. Karena lu pade kerjanya korupsi, kerjanya nggak efisien. Gue nggak tahu lo pada kerjanya ngapain. Belum lagi ditambah tuh jumlah menteri itu kan, ketahuan kan? Negara nggak ada pendapatan, jumlah menterinya ditambah. Mau nggak mau nih buat ngegaji menteri-menteri yang ditambah itu ya udah naikin aja pajak rakyat 1% aja gitu. Kan udah dijelasin 1% tuh untuk gede barang loh, Pak, mewah kalau aja dijumlahin. kan. Nih sekarang gini aja deh. Sekarang gue tanya kalau lu pada ya, lu pada oke nggak
negara bakal naikin GST atau PPN jadi 12% di tahun 2025. Kalau pada oke ya udah. Udah, aku oke aja. Udah, silakan. Kalau untuk hanya barang Tuh mewah. akur tuh negara ya 12% tuh. Tahun depannya lagi naik lagi 1% naik lagi gitu. Saking nggak ada pendapatannya negara ini gitu. Pajakin aja rakyatnya gitu kan. Mereka seneng happy joget kena lo mantep. Ini bukan soal setuju atau tidak setuju PPN menjadi 12%, tapi sedang membahas kelakuan PDIP, di mana mereka adalah pelaku ya, yang kini berakting mau cuci tangan, berpura-pura seolah-olah mereka tidak pernah membuat, menyetujui dan mengesahkan PPN 12%. Mereka mendadak menjadi pihak yang menolak PPN 12%. Padahal ya, PDI itu terlibat dalam pembuatan, persetujuan dan pengesahan Undang-Undang 7 tahun 2021, di mana di dalam undang-undang itu ada pasal terkait PPN menjadi 12%. Jadi masyarakat jangan sampai mempercayai ya, Iya. jika ada politisi PDIP bicara mereka peduli pada rakyat dan menolak Seperti PPN Ganjar. 12%. Sikap dan tindakan mereka bukanlah sikap dan tindakan yang patut kita contoh. Selengkapnya, oke. Untuk Bunda. PPN di seluruh dunia ini, kalau rata-rata PPN di seluruh dunia itu ada di 15%. Kalau kita lihat negara OECD dan yang lain-lain. Indonesia ada di 10%. Kita naikkan 11 dan nanti 12 pada tahun 2025. Kenapa ini dilakukan? Waktu itu kan kita lihat APBN kerja extremely hard selama pandemi ini. Kita ingin menyehatkan. Nah PPN kita lihat space-nya masih ada. Jadi kita naikkan hanya 1%. Kalau ada penerimaan kita kembalikan ke rakyat. Tadi apakah melalui bansos. Jadi masyarakat yang tidak bayar pajak malah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bantalan sosialnya ditebalkan. Tapi masyarakat yang punya kemampuan ya memang urunan, ini gotong royong dari sisi ekonomi Indonesia. Dan ini yang terus kita coba untuk komunikasikan. Jadi walaupun Ibu surplus nih tahun ini tetap nggak ditunda dulu. Karena kita menggunakannya untuk kembali kepada masyarakat. Tuh, dengar ya. Kalian dapat apa juga ya? Kalian juga yang akan dapat. Sudah diberi penjelasan ya. Ya, kan sudah diberi penjelasan. PPN adalah undang-undang ya kita akan laksanakan tapi selektif hanya untuk barang mewah. Tuh, dengar. Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi. Sudah sejak akhir 23 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membela, membantu rakyat kecil. Ya. Jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah. Ya, oke, terima kasih. Tuh, dengar. Hanya untuk barang mewah. Kalau aku setuju dong, ya kan? Nggak apa-apa naik 1%. Hanya untuk barang mewah, ya kan? Bukan seperti di Malaysia. Kalau di Malaysia, Teman-teman, ini dengar hari Ganjar ya. ini kita berhadapan dengan sebuah kebijakan yang bisa membuat ngilu sendi kehidupan rakyat. Wah, Menaikkan jadi pahlawan pajak pertambahan kesiangan. nilai atau PPN menjadi 12%. Sosok membela ya, Ganjar. Padahal partai juga setuju. Atau PPN dari 11% kena dampak. Dengan angka ini, Indonesia menjadi negara yang tertinggi di ASEAN bersama Filipina. Nah, Jauh di atas Malaysia Hmm. yang hanya 8%. tuh, Singapura 7%, dan Thailand 7%. Meski ketiga negara tersebut memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan kita, itulah keadaannya. Tentu ada niat baik di dalam kebijakan ini. Namun, ia mungkin datang pada saat yang salah dan pukulan terberatnya akan diterima oleh mereka yang paling rapuh. Kebijakan menaikkan PPN bisa menjadi badai besar yang menumbangkan pohon kehidupan di sektor ini. Kita tahu bahwa pajak adalah sumber pendapatan utama negara. Semuanya tahu. Namun, dalam situasi ekonomi saat ini, kita memerlukan kebijakan perpajakan yang tepat, yang mampu meningkatkan penerimaan negara tanpa mengorbankan daya beli rakyat atau menghambat pertumbuhan ekonomi. Saya menyampaikan ini karena khawatir bahwa kenaikan PPN 12% yang dimaksudkan sebagai obat
justru menyebabkan sejumlah komplikasi. Jika kita Jangan membiarkan percaya ini Ganjar, terjadi, guys. maka kita bukan saja kehilangan pekerjaan, tetapi juga kepercayaan. Kepercayaan rakyat kepada negara bahwa negara hadir melindungi mereka. Ini bukan soal menyalahkan siapa, tetapi hanya soal mengajukan pertanyaan yang layak diajukan. Apakah ini sebuah keadilan? Saya selalu yakin bangsa ini akan maju bukan dengan menambah beban, melainkan dengan melepaskan belenggu yang selama ini menahan rakyatnya. Aduh, Ganjar. Padahal partainya sendiri. Ketua ya. DPR Puan Maharani khawatir gelombang PHK buntut PPN 12%. Mbak Puan selama ini kemana saja? Pura-pura lupa, ya. Jangan sok jadi pahlawan kesiangan. Ingat loh Mbak, pada tahun 2021 DPR setujui RUU HPP jadi undang-undang. Tarif PPN dipastikan naik. Pada waktu itu ada 8 fraksi yang setuju, yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP. Menyatakan menerima hasil kerja panja dan menyetujui RUU harmonisasi perpajakan segera disampaikan ke pimpinan DPR dan pembicaraan tingkat 2 dan disetujui untuk ditetapkan sebagai undang-undang. Tuh, Adapun bener. ada satu fraksi yang tidak setuju, yaitu PKS yang PKS belum doang, ya. menerima hasil panja dan menolak RUU harmonisasi perpajakan. Dengan keputusan ini, maka pemerintah akan segera menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN secara bertahap menjadi 11% mulai 1 April 2022 dan 12% mulai 1 Januari 2025. Dan jika hari ini PPN naik jadi 12%, itu tandanya apa Mbak Puan? Berarti Ketua DPR RI menyetujui kenaikan PPN. Bukan hanya itu, baca Mbak, soal PPN 12%. Banteng, sehati sama pemerintah. PDIP sehati dengan pemerintah soal kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% mulai awal tahun depan. PDIP setuju kenaikan PPN ini demi mendukung pertumbuhan ekonomi. Selebihnya monggo dibaca. Jadi ya jangan sok-sokan jadi pahlawan. Jangan seolah-olah tidak tahu. Wong barang ini yang ngesahkan kan ente. Ya benar ya, Mbak Puan dengan Ganjar ya seolah-olah sekarang ini muncul ya menolak PPN 12%, padahal partai mereka lah yang dulu mengesahkan ya kan, setujui ya, terkecuali PKS ya kan. Tetapi kan untung aja lah Pak Prabowo ya bisa dibilang PPN ini yang naik ini yang dikenakan 12% yaitu khusus untuk barang mewah ya. Kalau yang itu aku sih setuju ya kan guys. Nah, soal di Malaysia dan di Singapura yang disinggung oleh siapa namanya tadi juga ya, Bima kalau nggak salah dengan Pak Ganjar ya kan. Kan udah aku cerita dari awal-awal ya kan, aku sudah hidup di Malaysia ya kan, kita minum kopi satu cawan aja udah di apa dipajakin gitu 10 sen gitu ya kan, apalagi nasi goreng ada yang 50 sen, ada yang 1 ringgit ya setiap porsi makanan ya. Ya mungkin di Malaysia itu 8% tapi bukan dipilih-pilih, semua dipukul rata ya kan. Ya karena kita beli top up aja itu ada GST-nya juga ya kalau nggak salah 50 sen. Nah, ya walaupun 8% tapi kalau dipukul rata semua dari bahan pokok, bahan semua yang kita beli ya kan ya termasuk itu menekan rakyat ya kan. Ya berbeda dengan di Indonesia ya kan, walaupun kita ya walaupun 12% tapi khusus untuk barang mewah ya lebih baik begitu ya, karena yang kena orang yang punya uang aja ya kan. Ya kalau sudah membeli barang mewah yang ya pastilah orang kaya ya kan. Kalau sudah kena 12%, pajak 12% ya pasti ya orang kaya semua ya yang beli barang mewah. Masa orang miskin mau beli barang mewah ya kan, nggak mungkin. Kalau sudah membeli barang mewah berarti mereka sudah berada ya kan. Oke lah, aku setuju lah ya untuk 12% aku setuju lah pajak dinaikkan. Terkecuali kalau seperti di Malaysia kita beli minum kopi 1 gelas sudah dipajakin 10 sen ya ataupun 300 rupiah ya. Beli nasi goreng sudah dipajakin 1.500 ya kan. Nah itu aku nggak setuju ya kan.
Walaupun Mas Ganjar mengatakan 8% di Malaysia, tapi aku sudah merasakan kayak gimana ya di Malaysia. Lebih parah daripada Indonesia, guys. Oke lah guys, apapun lah tanggapan kalian silahkan komen di bawah, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.